وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة والقبول تمام الرسول لا حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء شهداء صالحين من مشارق الأرض ومغاربها ثم إلى حضرة جميع الأبطال والأوتاد والأبدان جميع مشايخنا في الدين وجميع آبائنا أمهاتنا أزواجنا ذريتنا أحبابنا أجمعين نوينا نتعلم التعليم والتذكر التذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله. جعلني نتنا تحت نية الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الإمام الغزالي جميع مشايخنا في الدين جميع بيننا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين قال ويروى أن حبشيا قال يا رسول الله إني كنت أعمل الفواحش فهل لي من توبة؟ قال نعم فولى ثم رجع فقال يا رسول الله أكان يراني وأنا أعملها؟ قال نعم فصاح الحبشي صيحة خرجت فيها روحه. الله Akbar. Pernah diriwayatkan bahwa seorang budak Habasyi itu pernah berkata, Ya Rasulullah, inni kuntu a'malul fawahisha. Aku sudah melakukan hal-hal yang keji. Fahal min taubatin, apakah ada buatku taubat? Ini budak belian ngadu ke Rasulullah dengan perbuatan dosanya, apakah masih ada taubat? Qala na'am. Kemudian baginda Rasulullah menjawab, ya, ada taubat. Fawalla thumma raja'a. Kemudian budak tersebut pergi, kemudian balik lagi. Fagala, kemudian tu budak lagi bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, akana yarani wa ana amaluha, apakah Allah melihat aku ketika aku melakukan perbuatan keji tersebut? Qala na'am, ya, Allah melihat. Allah. Jadi taubatnya seorang hamba nih, taubatnya hamba belian, budak belian, sebentar waktunya. Cuma baginda Rasulullah menyatakan na'am, taubatnya langsung meninggi di sisi Allah. Na'am. Kan baginda Rasulullah cuma ngomong doa, na'am, ya, diterima. Akhirnya tuh budak balik lagi nanya pada Rasulullah, ketika aku melakukan perbuatan keji, Allah melihat aku enggak ya Rasulullah? Iya, Allah melihat. Fasahal habasyi sayhatan, akhirnya budak tersebut teriak dengan teriak yang keras.
kharajat fiha ruhu, yang dengan teriakan tersebut ruhnya keluar, artinya meninggal dunia. Meninggal dunia diterima oleh Allah. Sebentar taubat tapi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Taubatnya kan sebentar. Sebentar enggak? Tapi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ketika saya ingat ini, di zaman dahulu ada seorang waliullah pernah melewati tempat prostitusi. Itu tempat apa? Kata seorang waliullah. Itu tempat prostitusi. Oh, langsung berteriak, meninggal. Dengar bahwa itu adalah tempat prostitusi. Artinya, bisa ya, aku ada, tapi tempat prostitusi ada pula. Artinya beliau introspeksi diri, berarti aku nggak bisa dakwah kalau begitu jadi. Nah, ini bagus sekali buat mereka para ulama mempunyai hisab yang seperti ini. Ya. Dan merasa bahwa oh, saya udah punya majelis, saya dakwah sana sini. Tidak gitu. Jadi introspeksi seorang ulama harusnya lebih banyak dan lebih dalam. Demikian baginda Rasulullah. Itu kalau misalnya kita lihat salah satu sabda Rasulullah ketika beliau sedang asyik duduk dengan mereka para sahabat, ada jenazah Yahudi. Beliau berdiri untuk menghormati bahwa itu adalah jenazah manusia. Berdiri, kemudian mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berdiri? Ini kan jenazahnya Yahudi. Apakah dia bukan manusia? Manusia ya Rasulullah. Ada ya orang di zamanku, tapi mereka musyrik kepada Allah. Introspeksi baginda Rasulullah. Ada ya orang di zamanku, aku masih hidup, tapi musyrik kepada Allah. Kalau ini baginda Rasulullah introspeksi diri, bagaimana kita yang ahli maksiat? Wa yurwa anna Allah azza wa jalla lamma la'ana iblisa salahun nadharat. Pernah diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tatkala melaknat iblis. Allah tatkala melaknat iblis salahun nadharat. Allah Subhanahu wa taala itu tatkala Allah melaknat iblis, kemudian Allah dipinta oleh iblis agar iblis bisa melihat Allah. Fa'anzarahu ila yaumil qiyamah. Kemudian diperlihatkan nanti oleh iblis nanti di hari kiamat. Fagala ditunda nih oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak kalau mau lihat nanti di hari kiamat. Wa izzatika la kharajtu min qalbi min qabli ibni adam madama fihi ar-ruh. Akhirnya tuh iblis emang nggak sabaran. Iblis kan sifatnya nggak sabaran. Makanya kalau misalnya ada hambanya Allah, dia punya sifat nggak sabaran, berarti sifat iblis. Nggak sabaran. Tuh akhirnya iblis berkata, wa izzatika, demi keagungan kau ya Allah. Ngaku bahwa Allah Maha Agung. La kharajtu min qabl bibni Adam, aku nggak bakal keluar dari hati anaknya Adam, aku nggak bakal keluar nih dari hatinya manusia. Madama fihi ruh, selagi manusia ada rohnya. Artinya tuh selalu berkecamuk di dalam hati manusia selagi masih hidup. Ada bimbingan malaikat, ada godaan iblis, selalu. Makanya kalau misalnya manusia belum meninggal dunia pasti akan ada cobaan. Pasti. Iman itu bisa menambah, iman bisa berkurang, iman bisa bertambah, bisa berkurang. Itu iman bil ma'siyah. Iman bisa bertambah lantaran ibadah, iman bisa berkurang lantaran maksiat. Faqala Allah Ta'ala, kemudian Allah, demi keagunganku dan demi kemuliaanku, la hajabtu anhu taubata madama fihi ar-ruh. Aku tidak bakal menutup tabir taubat buat hambaku selagi masih ada ruh. Selagi dia masih hidup, enggak aku tutup hijabnya. Artinya bisa kemungkinan untuk taubat.
Jadi betapa godaan dari iblis, Allah Maha Pengasih. Mau godaan iblis sebanyak mungkin, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun. Gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal hasanati yudhibna sayyiati kama yudhibul ma'al wasakh. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bakal menghilangkan keburukan sebagaimana air bakal menghilangkan kotoran. Coba lihat yang ada di tubuh kita. Kalau misalnya kira-kira 3 hari 3 malam kita nggak mandi, banyak ke dakinya. 3 hari 3 hari 3 malam banyak daki. Itu bisa dibersihin dengan daki apa? Dengan lantaran mandi. Gitu. Apalagi kalau tuh mandi hangat. Makanya sunnah buat jenazah bagusnya tuh pakai mandi hangat. Jenazah pakai mandi hangat. Kenapa? Biar kotorannya cepat hilang. Gitu. Ini jenazah dimandiin pagi hari pakai air dingin. Udah pagi hari air dingin lagi. Jadi jenazah itu dalam sabda Rasulullah masih terasa. Jenazah masih terasa ketika dimandikan oleh sang pemandi jenazah. Kalau misalnya tuh sang pemandi jenazah itu mandiinnya keras, tuh jenazah merasa sakit. Gitu. Jadi kasihan kalau misalnya jenazah dimandiin air dingin, pakai air hangat, gitu, air hangat. Aki-aki aja kalau misalnya mandi subuh pakai air hangat kan, aki-aki. Gitu. Jadi demikian mereka para ulama soalnya. Kalau kita punya air zam-zam sih alhamdulillah. Itu persediaan air zam-zam ada misalnya ada 200 liter misalnya atau 1000 liter untuk persiapan mandi jenazah. Alhamdulillah. Cuma dapatnya dari mana? Gitu. Jenazah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi itu ketika mau dimandikan, Habib Ali Kuitang ketika mau dimandikan, ada orang yang ngasih ke keluarga beliau air zam-zam dengan banyaknya. Ya Masya Allah. Ada orang mengasih itu air zam-zam untuk pemandian jenazah Habib Ali Kuitang dengan air zam-zam dengan banyaknya. Allah tolong. Allah Maha Penolong kepada hambanya. Jangan kita pikir, waduh, nanti bagaimana dong kita? Enggak, tergantung amal ibadah. Jadi kalau misalnya amal ibadah kita diterima oleh Allah, Subhanahu wa taala, amin, semuanya dimudahkan oleh Allah. Yang Maha memberikan jalan Allah, yang Maha menentukan Allah. Wa an Sa'id bin al-Musayyib, ada bacaan Sa'id bin al-Musayyib. Ada Musayyib, ada Musayyib. Bacanya sama, ada yang baca Musayyib, ada yang baca Musayyib. Wa an Sa'id bin al-Musayyib nazala qauluhu ta'ala, dan dari Sa'id bin Musayyib tatkala firman Allah Subhanahu wa taala turun, innahu kana lil awwabina ghafura, sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka orang-orang yang taubat, Allah Maha Pengampun. Itu ini ketika turun ayat innahu kana lil awwabina ghafura yudhnibu itu. Ini ayat turun di sisi seseorang yang dia berdosa kemudian dia taubat. Semayudhnibu kemudian dia dosa lagi. Semayatubu kemudian taubat lagi. Nah, kebanyakan orang kayak begini. Ya, kalau udah mau Ramadan taubat. Habis Ramadan maksiat lagi. Betul gak jemaah? Emang banyak bandel pada emang bandel. Ini contohnya. Ada 2 bulan taubat, 2 bulan ibadah, 2 bulan taubat, 2 bulan ibadah. Bagaimana dong? Dia dosa, kemudian dia taubat, kemudian dia dosa lagi, dia taubat lagi. Wa qala al-Fudailu, kemudian Sayyidina Imam Fudail bin Iyad, seorang wali besar. Ini beliau berkomentar. Ini tadi itu ayat di mana Allah Maha Pengampun, gara-gara ada orang habis dosa taubat, habis dosa taubat, tetap Allah kasih ampunan. Kan banyak nih orang habis dosa taubat, habis dosa taubat. Gitu. Tetap Allah kasih ampunan kalau betul-betul dia bertobat kepada Allah. Kemudian Sayyidina Imam Fudail bin Iyad berkomentar, qala Allah Ta'ala, itu komentar tentang firman Allah,
Basyiril mudznibina bi annahum intabu gubilat minhum. Berikan kabar buat mereka orang yang berdosa. Waduh, kok berikan kabar buat orang yang berdosa? Kabar berita baik ini lagi. Basyir. Itu makanya kalau misalnya kita dengar bahasa Arab, basyir fa'adak. Berikan berita gembira kepada hati engkau. Maksudnya apa nih? Berikan berita gembira kepada orang yang ahli dosa. Maksudnya, bi'annahum intabu gubilat minhum, kalau mereka ahli dosa taubat diterima. Walaupun itu dia ahli dosa. Dosanya selangit. Dalamannya itu setingkat dalaman bumi, tapi dia mau taubat, Allah terima. Wa hadzir siddiqina anni, oh berarti qabiltu. Basyiril mudzibina bi annahum intabu qabiltu minhum. Dalam firman Allah, berikan berita gembira kepada orang yang berbuat dosa bahwa mereka orang yang berbuat dosa kalau mereka taubat, qabiltu minhum, bukan kubilat. Qabiltu minhum, aku terima. Kenapa? Karena di sini ada anni. Wa hadziris siddiqina, dan berikan kabar, berikan kehati-hatian kepada mereka para wali. Wali disuruh hati-hati. Anni in wada'tu alaihim adli adabtuhum. Aku nih, Allah berfirman, kalau aku mau melakukan keadilan akan aku azab nih wali. Wali aja dapat azab dari Allah kalau Allah mau menerapkan keadilan. Kalau Allah mau menerapkan keadilan, yang banyak Allah Subhanahu wa taala tegakkan adalah kebijaksanaan. Kalau keadilan berarti kan satu baik satu buruk ditimbang. Satu baik satu buruk. Ini andaikan kita ditimbang jamaah, walaupun kita ahli ngaji, ahli masjid, andaikan kita mau ditimbang amal ibadah kita, mana lebih banyak ibadah atau keburukan? Kayaknya ya keburukan lebih banyak. Ngaji aja cuma sekedar 1 jam 2 jam, betul gak jamaah? Sisanya ngapain kita? Ada yang ibadah benar diterima gak? Ada yang zikiran benar diterima gak? Ada yang sedekah benar diterima gak? Ada yang kemudian ibadah-ibadah yang lain benar diterima gak permasalahannya? Sementara maksiat yang melakukan satu langsung diterima. Orang melakukan ibadah belum tentu diterima. Kalau kita diperlakukan oleh Allah dengan keadilan Allah, aduh, hampir semuanya neraka udah. Ini aja untuk derajat mereka waliullah, andaikan Allah mengungkapkan keadilannya, akan aku azab, kata Allah, untuk wali. Jadi ini yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada hambanya apa? Rahman, Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Makanya ayat pertama dalam surah Al-Fatihah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau kita mau motong hewan, nggak usah pakai Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillah aja, Bismillahi Allahu Akbar. Motong kok pakai Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau lagi motong hewan, Bismillahi Allahu Akbar. Gitu. Wa qala Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar bin Khattab, yang beliau mempunyai anak, mempunyai ponakan, kemudian ponakannya mempunyai anak namanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ponakan beliau itu perempuan, yang perempuan itu akhirnya mempunyai anak Umar bin Abdul Aziz. Wa qala Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar beliau berkata, man dzakara khati'ata alamin biha fawajala minha qalbuhu muhiyat anhu fi ummil kitabi. Barang siapa yang merasa dahsyatnya kesalahan, orang yang mengingat akan dahsyatnya kesalahan, Allah Akbar, astagfirullah, ingat terus dahsyatnya kesalahan, fawajala minha qalbu, kemudian hatinya merasa takut, ditakut dengan kesalahan kalau nanti pada akhirnya dapat azab. Ya Allah, saya pernah waktu ini berbuat ini, ya Allah di tempat ini saya berbuat ini, ya Allah, pagi, siang dan sore saya berbuat maksiat, ya Allah, ingat tuh dia.
hatinya takut kepada Allah, muhiyat anhu fi umil kitab, akan dihapus tuh dosa-dosanya. Ya. Di Alkitab, di umil kitab kalau kita lihat Ummul Quran atau Al-Fatihah, di pendahuluan kitabnya, di lembaran-lembarannya itu dihapus dosanya. Jadi penting sekali nih kita nyesal dari perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Makanya kalau dosa jangan pernah dilupakan. Tapi kalau kebaikan lupakan, udah lupakan. Kita berbagai macam melakukan kebaikan, mendingan lupain udah. Lupain aja. Kayaknya saya lupa ya. Habis melakukan kebaikan, lupa ya. Tapi kalau kesalahan, bagusnya kita ingat. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau udah menjadi khalifah. Ketika sebelum menjadi khalifah, beliau dekat dengan baginda Rasulullah. Bahkan di antara sahabat terdekat dengan baginda Rasulullah setelah Sayyidina Abu Bakar adalah Sayyidina Umar. Padahal awalnya adalah beliau yang paling benci kepada baginda Rasul Muhammad. Masuk Islam, Assalamualaikum warahmatullahi, lagi salat. Ingat surga, tersenyum dia. Ketika mengarahkan ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Ingat di masa jahiliyah, ketika Sayyidina Umar itu memendam hidup-hidup putrinya, nangis langsung, beleweran air matanya. Jenggot yang tebalnya itu basah dengan air mata beliau, nangis semeraung-meraungnya. Sayyidina Umar bin Khattab, yang kalau misalnya beliau bawa pedang, satu pedang nggak sanggup 100 orang membawanya. Kalau misalnya beliau berjalan, jin takut sama beliau. Beliau jalan sebelah kanan, kira-kira berkilo-kilometer, jin nggak mau dekat dengan Sayyidina Umar. Kenapa? Takut dengan gerakan kakinya Sayyidina Umar. Betapa hebatnya Sayyidina Umar. Tapi kalau udah ingat maksiat, ingat di zaman jahiliyahnya, nangis Sayyidina Umar. Ingat putrinya tuh ketika ditampar sampai berdarah, ketika beliau mau membunuh Sayyidina Rasul, itu adiknya itu membaca Al-Quran Al-Karim, kemudian beliau ingat, ini bukan bikinan Muhammad. Karena Sayyidina Umar itu seorang alim, seorang puitis, ahli tentang bahasa. Itu bahasanya luar biasa. Beliau dengar setelah mukul adiknya berdarah, ini bukan buatan Muhammad. Ini Tuhan yang bikin. Akhirnya ada apa dibalikin semuanya? Akhirnya nggak lama Sayyidina Umar nangis, teriuh dengan bacaan dari adiknya. Padahal sebelumnya ditampar sampai berdarah tuh mulutnya. Itulah di antara awal sebab masuknya Sayyidina Umar bin Khattab. Ingat tuh ketika beliau tampar adik putrinya. Ingat. Wa yurwa anna nabiyyan minal anbiya'i aznab. Ini ingat nih. Dahulu Nabi pernah melakukan dosa. Ini dalam dalilnya. Kalau dalam dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah memang betul Nabi dan Rasul nggak pernah berbuat dosa. Tapi maksud dosa di sini perlakuan yang tidak pantas yang dilakukan oleh Nabi. Dalam tafsiran mereka para ulama bukan dosa, bukan. Tapi perlakuan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang Nabi. Makanya Nabi Allah Adam alaihissalam dikatakan bukan melakukan dosa, bukan makan buah kaldi karena melanggar ketentuan Allah. Tapi kata-katanya apa? Melakukan sesuatu yang tidak pantas yang dilakukan oleh seorang Nabi. Bukan dosa. Jadi kata-kata dosanya itu ditafsirkan. Jadi jangan berani-berani banget orang menafsirkan bahwa Nabi dan Rasul melakukan dosa. Hati-hati nih. Karena Nabi dan Rasul ma'sum minal ma'asi. Nabi dan Rasul itu terjaga dari maksiat. Ma'sum itu terjaga. Nggak mungkin melakukan maksiat. Jadi kalau misalnya ada konteks bahasa Arab, Nabi dan Rasul misalnya melakukan dosa, itu artinya melakukan sesuatu yang tidak pantas buat kalangan Nabi. Ingat, untuk kalangan Nabi nggak pantas gitu. Nih contoh, ada seorang wali bukan kita, waliullah, di siang hari kedatangan pengemis. Assalamualaikum Pak, bantu Pak,
Dalam hatinya nih wali berkata, masih muda minta-minta gitu. Nih wali dalam hatinya berkata, masih muda minta-minta. Diomelin malam hari. Lagi dalam keadaan bermunajat kepada Allah, ada suara enggak ada bentuk. Ente enggak pantas buat ente melakukan seperti itu. Yang mana? Ente tadi punya pemahaman enggak pantas buat anak muda minta-minta. Ya Allah, astagfirullah. Enggak pantas buat ente. Kalau membayang lain mungkin bisa jadi enggak dosa, buat ente enggak benar. Ente kan kekasihnya Allah. Masa kekasihnya Allah masih ada gerakan omongan kayak begitu sih? Enggak ada pantas-pantasnya. Taubat 30 tahun taubat kepada Allah. Gara-gara punya omongan model kayak gitu. Dalam satu riwayat 30 tahun. Dalam satu riwayat taubat gitu. Bingung kita? Begitu taubat bisa 30 tahun? Dahsyat gak jemaah? Menurut kita kan enggak dosa, buat kita itu enggak dosa. Tapi buat mereka enggak pantas. Makanya ada yang mengatakan taubatnya mereka para waliullah dari perkara yang tidak pantas sampai 30 tahun. 30 tahun taubat, astagfirullahaladzim. Ingat terus dosa model kayak begitu. Kenapa? Tingkatan wali yang enggak pantas. Sama ini juga tingkatan nabi, apalagi lebih tinggi dari waliullah, lebih tinggi dari ulama. Tapi pendapat yang paling benar, wali tersebut taubat langsung kepada Allah. Enggak disebut 20 atau 30 tahunnya. Kecuali ada perkara yang lain, itu ada satu perkara yang lain di mana mereka para waliullah ada melakukan sesuatu yang memang tidak pantas untuk kalangan wali. Tidak pantas untuk kalangan wali. Bahwa salah satu nabi ada pernah melakukan hal yang tidak pantas. Saya nggak mau mengatakan dosa deh ya. Saya juga takut nabi saya bilang dosa. Gitu. Buat apa saya ngajar kalau saya ngeloncong sama nabi? Ya kan? Enggak, saya nggak mau berani menerjemahkan seperti itu. Salah seorang nabi ada melakukan sesuatu hal yang tidak pantas. Jadi dulu saya masih ngaji, ya sekira-kira umur sanawiyah lah, 13-14 tahun saya ngaji sama Maulana Syafi'i Azami. Diajarin tuh sama beliau cara menerjemahkan, walaupun artinya ketika itu masih secara umum. Saya ingat betul. Memang harus penting juga tuh orang-orang yang keluaran dari Tarim, Hadramaut, Mesir, Maroko, Irak, dari Yordan, dari semuanya pulang ke Indonesia jangan langsung jadi guru, jangan langsung jadi ustaz. Ngaji dulu sama ulama-ulama kampung, belajar tatanan terjemahan yang benar. Kalau enggak berantakan gitu. Saya ingat betul diajarin cara terjemah oleh beliau. Ya usia saya 13-14 tahun. Bahwa ada seorang nabi melakukan sesuatu yang tidak pantas, fa'auhallah ilaih. Akhirnya Allah tegur lewat wahyu. Ingat, nabi dan rasul sesuatu yang tidak pantas langsung ditegur oleh wahyu. Nabi pernah, Nabi Muhammad kejadian, jamaah ingat Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta. Salamunallah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita sampai kita meninggal dunia enggak buta zahir dan batin, amin. Di akhirat kita melihat dan Allah perlihatkan kita untuk bisa melihat muka keagungannya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Muhammad. Ini Allah langsung tegur Nabi ketika kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum. Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ada kan ayat Al-Quran, habasa, muka baginda Rasulullah abus. Yang tadinya senyum apa? Kayak gak enak muka. Wa tawalla, kemudian menghina. An ja'ahul a'ma, ketika datang budak, ketika datang orang buta. Langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala.
dinasihatin oleh Allah, nggak jadi lagi. Ini Nabi dan Rasul. Kalau kita ditegur sama siapa? Sama guru. Kita nih ketika salah ditegur oleh guru. Jadilah guru itu adalah seakan Nabi dan Rasul dalam kehidupan kita. Ini banyak orang nggak tahu. Emang kita langsung ditegur sama Allah. Buktinya saya nggak ditegur sama Allah. Ente bukan Nabi dan Rasul. Ente nggak mendapatkan wahyu. Yang hanya mendapatkan wahyu adalah Nabi dan Rasul. Sementara ente bukan Nabi dan Rasul. Ente yang diberikan teguran dari guru, gitu. Wa izzati, demi keagunganku, kata Allah. Lain udta la'adibannak, andaikan engkau ngulangin lagi akan aku azab engkau. Ini Allah berfirman sama nabinya, Nabi, kalau ente ngulangin lagi akan aku azab engkau. Ini Nabi, bayangin aja, apalagi kita yang ahli maksiat dan tempatnya maksiat, ya kan? Fakala, kemudian Nabi menjawab, ini maksudnya bukan Nabi Muhammad, Nabi di zaman dahulu. Ya Rabb, anta wa ana. Ya Allah, engkau ya Allah. Sementara aku ya ini aku penuh dengan kelemahan. Engkau maha agung dan aku sangat lemah. Wa izzatika, demi keagungan engkau ya Allah. Ilam ta'simni la'audanna. Andaikan engkau tidak menjaga aku, akan aku bisa melakukan hal-hal itu lagi. Dijaga Nabi tersebut oleh Allah dari maksiat. Dijaga oleh Allah itu dari maksiat. Nah, kita begitu, penting. Kita begitu, dulu kita berbuat maksiat udah ngomong sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Diri aku tanpa taufik dan hidayah engkau, enggak bisa aku, ya Allah. Bayangin aja kalau kita lagi di mobil, tahu-tahu ada perempuan langsung naik motor. Ya kan? Kalau enggak dijaga sama Allah ya repot juga. Allahu Akbar. Lagi asik naik mobil, tangan melintir tasbih lagi. Subhanallah. Tahu-tahu depan ada perempuan. Nah, kalau kita nggak dijaga sama Allah repot juga. Mata jelalatan. Betul gak? Itu emang namanya perempuan. Itu dia ke kiri, saya kanan. Dia mau ke kanan, saya kiri. Perempuan. Tapi kadang saya mau kasih tahu begitu juga. Ini juga enggak juga kiai, astagfirullah. Yang Anda lihat perempuan bukan laki-laki. Auratnya enggak, kita enggak gimana-gimana. Orang lagi ngadep ke depan, la ilaha illallah. Buru-buru dah tuh. Kita tutup mata, kita pandang yang lain. Jangan artinya itu kita tutup mata enggak kelihatan, apalagi kalau jadi supir dia nabrak. Kita alihkan ke yang lain. Alihkan yang lain. Hidup itu banyak. Kalau kita cuma sekedar melihat aurat perempuan ya dosa. Alihkan ke yang lain. Motornya kayak kita lihat, atau helmnya kayak kita lihat, atau motor orang kita lihat, atau ke kanan dan ke kiri kita lihat. Nah, kita palingkan. Ya jamaah, malingin ini susah. Maksudnya malingin bukan jadi maling, memalingkan muka ini susah. Gitu. Pulang ngaji pagi, la ilaha illallah, sedang perempuannya lagi bere, waduh, padahal kita lagi di mobil nggak gimana, ya udah palingkan muka kita, fawali wajhaka syatral masjidil haram, palingkan muka engkau menuju ke Masjidil Haram, artinya menuju kebaikan. Udah ngeliat anak main bola kayak daripada ngeliat tuh perempuan lagi olahraga. Ya, soalnya olahraga, Masya Allah. Itu di antara olahraga yang banyak kakek-kakek di tengah-tengah. Ya, muda lagi tuh kakek-kakek. Wa yurwa anna rajulan sa'ala ibn Mas'udin an dhanbin alamma bih. Pernah diriwayatkan bahwa ada seseorang pernah bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini salah satu sahabat besar. Dan di antara mufassirul Quran, di antara sang penafsir Al-Quran selain Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas kan itu dibukukan dengan tafsir-tafsirnya itu, ada namanya Tafsirul Mikbas, Tanwirul Mikbas fi Tafsir Ibn Abbas. Ada Tanwirul Mikbas, nama salah satu kitab
dalam menafsirkan apa yang telah ditafsirkan oleh Sayyidina Abdul bin Abbas. Itu khusus tafsiran Ibnu Abbas. Di 16 tahun, umur 16 tahun saya ngaji itu kitab. Di umur 16 tahun saya hitung-hitung gitu, ya umur 16 tahun saya ngaji kitab Tafsirul Mikbas, tafsir kitab Tanwirul Misbas fi Tafsir Ibnu Abbas. Gitu. Di usia saya 16 tahun itu. Ini salah satu sahabat Rasulullah yang sangat ahli tentang tafsiran. Sayyidina Abdul bin Mas'ud dan ada Sayyidina Abdul bin Abbas, ada Sayyidina Abdul bin Umar. Ini tiga. Ini tuh tiga yang Abdullah yang memang ahli tafsirul Quran dari kalangan sahabat. Ketika ada seseorang bertanya kepada Sayyidina Abdul bin Mas'ud tentang dosa yang menjadi sakit. Ini gara-gara ada dosa sakit orang. Jadi terkadang penyakit itu gara-gara dosa. Terkadang ada juga memang penyakit memang pemberian yang langsung dari Allah. Tapi ada sebagian penyakit gara-gara dosa. Bisa sakit. Gara-gara dosa ini sakitnya itu. Gara-gara dosanya itu sakitnya ini. Ada sebab akibat. Walaupun tidak setiap sakit gara-gara dosa. Jangan kemudian kita datang ke rumah sakit jantung, ente jantungannya, ente gara-gara ini, jangan, konyol namanya. Di rumah sakit jantung kita bilang ente ahli maksiat, tahu-tahu di situ ada ulama, jangan. Jadi betul, sebagian penyakit itu gara-gara dosa, betul. Tapi tidak setiap penyakit adalah gara-gara dosa. Karena memang pemberian yang langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Halau min taubatin, apakah ada taubatnya? Fa'arada anhu Ibnu Mas'udin, akhirnya berlalulah Sayyidina Abdul bin Mas'ud. Gak mau jawab. Semal tafata ilaih, kemudian Sayyidina Abdul bin Mas'ud ketika enggak mau menjawab, akhirnya beliau melihat ke belakang. Ketika melihat ke belakang dengan badannya langsung fara'ainai, kemudian Sayyidina Abdul bin Mas'ud melihat orang tersebut sedang mengeluarkan air matanya. Fara'ainaihi tadugan, kemudian melihat kedua matanya itu mengeluarkan air mata. Ya Allah. Faqala, akhirnya Sayyidina Abdul bin Mas'ud menjawab, innalil jannati thamaniyata abwabin, sesungguhnya surga punya 8 pintu. Ingat, ini surga punya 8 pintu. Kullaha tuftah wa tughlaq. Ini semua pintu ini dibuka, dikunci, dibuka, dikunci. Ila bab taubah, kecuali pintu taubat namanya. Ada nanti di surga itu ada salah satu pintu memasuk ke surga, pintu taubat. Nah itu dibuka, nggak pernah dikunci. Allah. Jadi Maha Rahman dan Rahimnya Allah. Maha Rahimnya Allah. Orang mau meninggal dunia walaupun itu artinya ajal belum sampai ke tenggorokan, masih Allah terima. Meninggal nanti sore dia taubat, sekarang Allah Maha terima. Gitu sebelum ajal di tenggorokan. Fa inna alaihi malakan muwakkalan bihi la yaghriyu. Maka sesungguhnya di pintu taubat di dalam surga itu ada malaikat yang sudah diwakilkan oleh Allah, la yaghriyu, enggak pernah mengunci. Itu pintu nggak pernah dikunci, pokoknya dibuka aja. Jadi ini kita nih mau malam mau tobat, terima sama Allah. Mau pagi nih habis ini subuh kita mau tobat kepada Allah, Allah terima. Mau kapanpun kita tobat kepada Allah, Allah Maha terima. Fa'amal. Akhirnya Sayyidina Abdul bin Mas'ud memberikan nasihat ke orang tersebut, lakukan sekarang. Sekarang kau lakukan, kau tobat kepada Allah. Wala tai'as, tapi kau nggak boleh putus asa. Artinya kalau udah tobat, jalankan secara istiqamah, jangan pakai putus asa. Wa yuru annahu kana fi bani Israil syabun 'abidallahi 20 sanatan thumma 'asahu 20 sanatan. Bandel nih. Pernah dilihatkan bahwa di Bani Israel ada anak muda
Dia ibadah kepada Allah 20 tahun. Masya Allah. Selama 20 tahun ibadah. Semua asal 20 sanatan, tapi dia berbuat maksiat 20 tahun. Bandel. Udah bagus-bagus 20 tahun ibadah, 20 tahun dia maksiat. Tsumma nadhara fil mir'ati. Ingat jangan baca mar'ah. Kalau mar'ah perempuan. Kemudian anak muda tersebut dia melihat ke kaca. Betul di awalnya ketika dia melakukan ibadah 20 tahun, misalnya umurnya 20 tahun dia melakukan ibadah 20 tahun, 40 tahun, 20 tahun lagi dia maksiat, berarti kan 60 tahun, ya kan? Fara'a syaiba fi lihyati. Akhirnya dia lihat yang putih-putih, uban. Dia ngeliat uban di jenggotnya, kayak saya nih. Allah Akbar. Uban. Aduh, udah tua saya. Fasa'ahu dzalika, akhirnya tuh dia nyesal. Fasa'u artinya bukan mengungkapkan keburukan. Kan asal katanya sa'a itu buruk. Kalau diartikan keburukan repot. Menyesali yang demikian itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Berarti lama banget dong saya maksiat sampai saya tumbuh uban. Fagala, kemudian anak muda yang tadinya muda kan udah 60 tahun sekarang jadi tua. Ilahi ata'atuka 20 sanatan, ya Allah aku berbuat taat kepada engkau 20 tahun. Tsumma asaituka 20 sanatan, tapi aku berbuat maksiat kepada engkau juga 20 tahun. Fa raja'tu ilaika atakbiluni. Ya Allah, fa raja'tu ilaika atakbiluni. Apakah andaikan aku mau balik kepada engkau, engkau terima aku ya Allah? Ngomong sama Allah langsung dalam doanya, ya Allah, kalau aku mau kembali kepada engkau, engkau terima enggak aku? Fasami'a ghailan yaqulu wa la yara syakhsahu. Kemudian beliau mendengar ada orang berkata tapi enggak ada perwujudannya. Enggak ada perwujudannya. Zaman dulu waktu saya lagi ngajarin kitab Habib Salim bin Hafiz itu kitab Habib Salim bin Hafiz, kitab yang saya ajarin tentang zikiran-zikiran. Ini dibangunin. Dulu kitab Habib Salim bin Hafiz yang saya ajarin kitab apa? Apa? Bersuara. Bersuara, enggak salah, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Ya Allah, saya malu sama yang ikut siaran langsung, pasti dia udah tahu. Saya lupa. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Minhatul Ilah. Dalam kitab Minhatul Ilah itu alhamdulillah. Andaikan enggak ketemu, saya cari tetap tuh. Saya lupa. Malu betul saya sama Allah ini. Kitab Minhatul Ilah. Waktu zaman corona. Ya, di zaman corona sampai orang pulang dari majlis jam 2 dini hari. Itu sampai orang tua saya, bapak saya, alhamdulillah masih hidupnya di zaman corona itu ngaji sampai jam 2 dini hari pulang. Jam 2 dini hari pulang.
Ada satu amalan yang saya kasih kepada jamaah. Ini kasih amalan. Jamaah lagi sedang-sedangnya, namanya kondisi lagi corona, lagi asik-asikan zikir, sepi. Orang habis maghrib zaman corona sepi, asik dia zikir. Ketika sudah mulai zikir, percaya atau tidak? Ini orang yang langsung melihat pengajian saya, mau percaya atau enggak, nanti mau bilang bid'ah atau enggak, mau bodo amat. Gitu. Ketika itu lagi zikir, terdengar suara macan. Kan kedengar suara, enggak ada perwujudan. Dicari. Satu waktu yang lainnya lagi baca tuh ayat, baca tuh zikiran, terdengar suara macan, lari. Penakut jadi. Nah, ini model kayak begini, Ini saya mau cuma sekedar kasih contoh doang sih, nggak untuk gimana-gimana. Gitu. Orang kalau nggak percaya, pasti saya dibilang lagi ngelawak, atau pasti saya dibilang lagi ngebodor. Padahal itu ada ayat-ayatnya, ada zikiran-zikirannya. Itu akhirnya fasami'a gailan, dia mendengar ada orang berkata, ya gulu wala yara syakhsah, tapi enggak ngelihat perwujudannya. Ada suara, enggak ada orang. Pernah enggak kita kalau lagi zikir ada suara, enggak ada orang? Bisa paling suara curut. Curutnya di mana? Suaranya banyak. Ahbabtana fa ahbabnaka. Ini langsung dijawab. Suara tapi enggak ada perwujudannya. Ahbabtana fa ahbabnaka. Kalau engkau cinta kami, kami juga cinta engkau. Allahu Akbar. Ini bahasanya santai tapi syahdu. Seperti kita adzan Allahu Akbar. Santai tapi syahdu. Orang yang mengerti bahasa nikmat di sini. Ahbabtana fa ahbabnak. Kalau engkau cinta kami, kami cinta engkau. Wa tarakna fa taraknak. Tapi kalau engkau tinggalkan kami, akan kami tinggalkan engkau. Allahu Akbar. Wa asaitana fa'amalna. Tapi kalau engkau berbuat maksiat kepada kami enggak bakal peduli kepada engkau. Wa in raja'ta ilaina qabilna. Tapi kalau engkau mau balik lagi kepada kami terima. Akhirnya taubat orang. Jadi Allah Maha penerima taubat. Mau betapapun dosa seorang hamba, kalau dia mau kembali lagi sama Allah, Allah Maha menerima. Bahasanya indah sekali. Ahbabtana fa ahbabnak, wa taraktana fa taraknak, wa asaitana fa amhalnak, wa in raja'na ilaina fa qabilnak. Enak gak? Jamaah, enak gak? Enak gak? Ya udah, enak aja udah. Enak udah. Indah sekali. Ini ibarat saya belum makan daging kambing, udah makan daging kambing yang digoreng pakai madu. Sahabat Aziz sudah pernah makan daging kambing pakai madu belum? Nah, belum. Ini saya kasih tahu aja udah. Daging kambing habis dipotong, kemudian digoreng pakai madu nyaman, bukan madu yang ada di kita. Waduh, Masya Allah. Terus dibakar lagi itu madu. Itu kan kegemaran baginda Rasulullah. Kegemaran baginda Rasulullah itu daging kambing, kemudian dimaduin, kemudian dibakar lagi. Asiknya luar biasa. Ya udah habis ini mau jalanin sunnah Rasulullah, belum bisa yang gede-gede, udah makan daging aja dulu sama madu. Kan sunnah Rasulullah. Iya kan? Enak, udah jalanin sunnah, enak lagi dapat pahala. Wa ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi itu ibarat saya tadi belum makan daging kambing dimaduin, udah terasa di mulut saya. Manis sekali ini bahasa. Bukan jadi apa? Nikmat manis. Manisnya luar biasa. Kita ibaratnya buka puasa udah 2 hari 2 malam di padang pasir. Puasa 2 hari 2 malam. Kita tahun kemarin saya sebelum subuh udah niat ihram umroh.
sebelum subuh sampai maghrib. La haula wala quwwata illa billah. Sampai itu ketika menjelang maghrib udah nggak ada ludah-ludahnya sama sekali. Allahu Akbar. Umrah dari sebelum subuh sampai pas maghrib buka puasa. Betapa nikmatnya ketika saya berbuka puasa. Allahu Akbar. Gitu. Kayak begini nih, ibaratnya manisnya kayak begini. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas yang Allah ridha kepada beliau, keduanya Abdullah dan Abbas. Sayyidina Abbas paman Rasulullah, Sayyidina Abdullah sepupunya Rasulullah, dua-duanya sahabat Rasulullah. Makanya disebut radhiyallahu anhuma, yang Allah ridha kepada keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabal 'abdu taballahu alaihi." Ini juga memang bahasa Rasulullah, nikmatnya luar biasa. Ini kenikmatan bahasa. Ada satu kenikmatan yang memang tidak bisa diungkap, nggak bisa diungkap, gitu. Idza tabal 'abdu taballahu alaihi. Jika ada seorang hamba taubat kepada Allah, Allah menerima taubat. Sampai itu kalau misalnya ada hamba taubat kepada Allah, Allah terima dengan apa? Wa ansal hafadzata, sampai Allah melupakan malaikat yang penulis. Malaikat yang penulis itu dilupain nama Allah. Maka katabu, apa yang telah mereka tulis. Min masawi amali, dari perbuatan buruk amal perbuatan hamba tersebut. Jadi itu malaikat lupa. Malaikat dilupain nama Allah. Dulu pernah nulis keburukan manusia, tahu-tahu nggak ada gitu. Wa ansa jawarihahu ma amilat minal khataya, dan Allah melupakan anggota tubuhnya hamba tersebut apa yang pernah dia lakukan dari perbuatan keburukan. Tuh hamba tersebut pernah melakukan kemaksiatan, kemudian dia taubat, anggota tubuhnya lupa. Ini tangan yang pernah apa, mata yang pernah apa, udah lupa, dilupakan oleh Allah. Wa ansa makanahu minal ardi wa maqamun sama, dan Allah melupakan kedudukannya di muka bumi dan kedudukannya di langit. Semuanya tuh lupa. Bumi yang pernah melihat dia maksiat, langit yang pernah melihat dia maksiat, bumi dan langit dilupakan oleh Allah. Liyaji yaumil qiyamah, nanti kelak dia datang hari kiamat. Ketika dia nanti kelak datang di hari kiamat, walaysa syai'un minal khalqi yashhadu alaih, di mana tidak ada makhluk yang melihat dia berbuat maksiat. Enggak ada orang ingat bahwa pernah tuh orang tersebut berbuat maksiat. Kenapa? Dilupakan oleh Allah. Kalau ada seorang hamba taubat kepada Allah, siapapun dilupain nama Allah, gitu. Tapi kalau nggak taubat, orang bakal ingat. Makanya kalau misalnya ada seorang hamba, dia meninggal dunia, dia belum taubat, itu tanahnya yang pernah dia maksiat bakal menjadi saksi. Tangannya yang berbuat maksiat bakal menjadi saksi. Setiap malam Jumat atau hari Jumat kita baca, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu alaihim. Hari ini Allah berfirman, nakhtimu alaihim, kami tutup buat mereka. Al-yawma nakhtimu alaihim wa tukallimuna aydihim, tapi tangan-tangan mereka lah yang bakal berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki mereka yang bakal menjadi saksi. Ini orang yang ahli maksiat meninggal dunia belum taubat. Sama orang berbuat maksiat, berangkat haji dan umrah belum taubat. Waduh, repot di haji. Bener kan Pak RW? Bener kan? Orang berangkat haji dan umrah belum taubat, udah. Ini dia haji dan umrah kena bagaimana nanti dalam kubur? Lebih dahsyat lagi. Makanya siap-siap kita taubat, setiap waktu kita taubat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Rupa-rupanya saya mau baca banyak, segitu-segitu juga ya. Ya, wallahu a'lam. Berkah insyaallah. Bismillah. kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur